Ada pertanyaan saya begini. Iya, Pak, pertama kita mulai dengan target dulu Pak dari ITC Award 2011 kali ini. Apa yang Bapak harapkan dari mungkin nanti pemenang dan juga nominator yang terpilih? Ya, jadi ICT ini adalah sesuatu industri kreatif ya, di mana tanpa batas gitu. Seseorang bisa berinovasi, berkreasi setinggi mungkin, dan industri ini adalah industri otak ya, industri yang tidak menimbulkan banyak polusi. Jadi saya berharap dari perkembangan tahun lalu ini misalnya peserta robot saja yang biasa 70 sekarang 200, bahkan seluruhnya terdaftar 1.700. Saya berharap bahwa apa yang terjadi sekarang itu lebih kreatif, lebih bermanfaat, lebih baru, lebih murah, dan lebih menghasilkan sesuatu yang daya saing keluar ya. Dan tentu harapan saya juga kepada dunia korporasi, perusahaan dan bisnismen, dukunglah ini, berikan satu pembibitan kepada mereka, lahan supaya mereka bisa tumbuh ya, bibit ini menjadi batang, pohon, kemudian berbuah begitu ya. Sebab kasihan kalau mereka ini berkreasi kemudian tidak berikan satu environment, lingkungan yang baik bagi mereka, maka tentu mereka akan layu sebelum berkembang ya. Pak, beralih sedikit Pak, dengan maraknya keluhan masyarakat terhadap pencurian pulsa Pak yang dilakukan oleh beberapa provider, sedikit tanggapan Bapak? Untuk pencurian pulsa ini kami sedang bekerja di BLTI apabila terbukti ada content provider ya. Jadi ini kami sedang selidiki ada kesalahan di content provider maupun di operator. Nah kalau ini mereka salah kami tindak, bahkan ini kriminal, menyedot pulsa orang tanpa izin. Seseorang diregister dia harus ada izinnya, harus ada fakta bukti bahwa dia oke, ya. Tapi kalau dia diambil pulsanya, dikirim sesuatu tanpa izinnya dia, kemudian dipotong pulsanya, ini kriminal, ini melanggar undang-undang kita dan peraturan kita, termasuk peraturan menteri ya. Jadi ini akan kita tertibkan, termasuk saya juga berusaha dan ternyata saya juga sering dikirimin gini-gini ya, rupanya dia mentang-mentang ya. Pak, kan ada peraturan menteri nomor 1 tahun 2009 ini ya. Apa sanksi tegasnya Pak? Ya itu kan mereka harus terdaftar ya, content provider sendiri harus terdaftar ya. Pengaduannya di 159. Sekali lagi kalau ada orang yang dipotong-potong ke 159. Sebab orang juga saya rasa akan segan ya untuk mengadu ke pengadilan, ke polisi, dipotong 1.000-2.000. Tapi 1.000-2.000 kalau jutaan orang miliaran juga gitu. Sanksi berupa pidana atau mungkin ada? Saya kalau melihat ada indikasi mereka melaksanakan atau melakukan tindak pidana, kita tuntut secara hukum. Saya bawa ke kepolisian. Pengawasan ya Pak terakhir, pengawasan dilakukan oleh Menkominfo sendiri. Pengawasan dilakukan oleh BLTI. Adukan ke 159. Iya, keluhan ya. Dan ini tidak bayar. 159 itu free. Pak, dokumen nomor 5 tahun 2000 ya. Ya, tuntutan itu kalau terbukti, mereka juga udah ketakutan dong. Ya, kalau operator itu ketahuan, pasti dituntut secara hukum, itu kan ilegal pencurian. Oh, rencananya besok ada pertemuan Pak ya? Ada dengan operator. Apa Pak agendanya? Ya nantilah, pokoknya kita dalam mengurus ini, dalam mengurus pencurian pulsa, mengambil pulsa, unrack yang nggak jelas itu tidak boleh, itu bisnis yang tidak fair ya. Kita tidak boleh di negeri ini, negeri hukum ini mengambil harta orang, apalagi di cyber 500, 1 juta, 500 juta gitu ya. Kemarin kali dikirim Pak ketemu dengan belum ada pembicaraan ini kan. Nanti terkait dengan pertemuan RIM dan Pak Hatta Rajasa kemarin Pak, ada kabar RIM membangun network agregatornya bukan di Indonesia Pak, tapi di Singapura, gimana tuh Pak? Coba saya cek, saya belum dapat laporan ya. Tapi dalam pertemuan terakhir dengan kita meminta dia membangun agregator atau apa yang disebut dengan data center sebetulnya. Itu adalah kewajiban yang harus dia tunaikan sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Jadi yang kabar di Singapura itu belum benar ya Pak? Singapura yang mana? Dia membangun network agregator di Singapura. Enggak, mereka berancang-ancang, mereka baru melihat di ASEAN ini mereka mau bangun di mana. Tapi kita kan mengemukakan syarat bahwa dia harus bangun data center di Indonesia, sebagaimana juga seluruh jaringan telekomunikasi internasional yang lain dan juga termasuk jaringan perbankan yang lain internasional. Pak, dengan pertemuan dengan Menko, kira-kira ada agenda untuk pertemuan dengan Kominfo juga nggak Pak?
Dalam waktu dekat belum. Nah, kami berencanakan karena untuk pembangunan data center atau agregator itu kita PP-nya belum selesai. Jadi ini tunggu ya, ini selesai dia harus jalan. Target PP Tahun ini mudah-mudahan selesai. Oke. Apa itu? Smart. Ya, Smart dia mengajukan keberatan ke PT UN atas tagihan 1,1 triliun dari Kominfo. Silakan aja. Seorang boleh menggugat bahwa dia itu kan dispute antara 3G sama non 3G yang dipakai sama. Ya, silakan daripada berlarut-larut dan berbuat. Pribadi. Tapi itu agak split juga ya, ada splitnya juga. Dia lagi kesal kalau nggak bisa itu dibubarkan saja. Tapi intinya itu bukan pernyataan PKS. Saya sendiri sudah mengklarifikasi di Twitter saya katakan bahwa kita perlu memperkuat KPK dan perlu memberantas korupsi di negeri ini dan jangan sampai ada upaya-upaya pelemahan terhadap KPK. KPK itu harus di-empower, diperkuat dan mereka juga harus konsisten ya. Sebab untuk menjaga kredibilitas, jangan sampai juga kan disebut juga ya dalam kasus Nazarudin dan sebagainya, dia harus dibersihkan gitu ya dari unsur-unsur seperti itu supaya masyarakat publik tetap percaya kepada KPK. Jadi sekali lagi PKS tidak berhak membubarkan KPK dan PKS tidak akan membubarkan KPK karena KPK dipilih oleh DPR dan apalagi seorang anggota saja ya itu tentu tidak berhak dia membubarkan KPK. Tadi Bapak sebutkan bahwa hacker itu kreatif tapi negatif. Apa memang selama ini seperti itu? Ya kalau hacker itu kan meretas, dia masuk ke tempat orang. Bisa kita arahkan kepada hal-hal positif. Ilmu kemampuannya itu adalah ditampung untuk justru menahan ya, menghadang ya serangan retasan dari luar negeri. Itu kita perlu juga. Jadi mengencourage para hacker di Indonesia gitu Pak? Iya, tidak juga seperti itu kalimatnya. Tapi paling tidak kalau mereka ingin terlibat di dalam bagian dari pertahanan cyber Indonesia, khususnya dalam cyber war, ya kita sangat welcome gitu. Ada tujuan untuk membangun seperti itu Pak? Iya jelas. Kalau bukan hackers yang orang yang ahli tentang hackers, bagaimana mungkin dia menghadap apa yang diketahui tentang dunia peretasan atau hacking itu? Ya. Nanti kalau sejauh ini Kominfo sudah melakukan apa aja buat situs-situs yang tergaris Ya, ada 900 pengaduan untuk situs radikal dan tergolong kepada terorisme. Dan dari 900 itu setelah kami teliti ada 300 yang sudah di follow up itu dalam 1 tahun aja, tahun 2011 saja ya. Adapun situs-situs yang terkait dengan pornografi sudah lebih 7.000 yang kita lakukan blokir. Jadi ada juga yang mengadukan dia beda paham aja, beda pandangan aja. Ini radikal, kita lihat apanya radikal. Jangan orang ngomong kencang sedikit dibilang radikal. Itu volume suara. Kalau gitu orang Medan semuanya radikal. Enggak, ya. Bapak, terkait pernyataan Pak Fahri Hamzah kan itu pernyataan pribadi ya Pak, sudah ada teguran belum dari? Sudah kan Dewan Syariah langsung ya. Dewan Syariah langsung ya. Itu artinya gini loh Mbak ya. Nggak semua apa yang dikeluarkan dinyatakan oleh seorang kader atau apa itu otomatis menjadi pandangan bulat yang utuh dari PKS. Pandangan bulat utuh secara fundamental itu ada di Majelis Syuro. Fahri bukan anggota Majelis Syuro. Jadi kalau seorang melontarkan ini kan di partai lain juga ada lah yang melontarkan gini, tapi kan bukan pandangan resmi ya. Pak, itu tegurannya seperti apa Pak? Kenapa? Tegurannya langsung? Itu Dewan Syariah. Itu Dewan Syariah yang bertugas. Kita juga punya badan disiplin organisasi. Ya, itu nanti akan memberikan suatu arahan. Tanggapannya kalau yang BlackBerry buatan Malaysia udah masuk Indonesia, udah masuk di pasaran? Saya belum tahu itu udah masuk seperti apa. Ada ini boleh beli Malaysia? Kalau saya udah cek di Roxy itu Pak, kata beberapa. Kok nggak ada lasernya? Pak, tadi Pak terkait usaha SMS gimana sih Pak? Sebenarnya regulasi atau pengawasan dari Mbak baru datang ya? Tahu nih, beneran nih. Justin Bieber kesel keju. Inovasi di cyber bikin Indonesia maju. Jadi kita sedang mengumpulkan data-data itu dan kita akan tindak tegas karena
BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, sedang merapat dan memanggil operator yang terkait dengan itu dan konten providernya siapa. Itu tidak fair. Saya juga sering dikirimin tuh, saya cek tuh, dipotong nggak pulsa saya, atau saya harus bayar belum. Ada urusan support lah, ada urusan apa dikirim-kirim aja. Apalagi kalau kita lagi di luar negeri, ya, terima kan? 5.000 itu, kok main kirim-kirim aja. Jadi dia harus orang yang dia akan dipotong pulsanya, diminta tagih harus persetujuan dia. Ini harus fair bisnis. Kalau terbukti dia melakukan kecurangan, saya laporkan ke polisi. Pak, itu kan ada posko pengaduan juga. 159 nomornya, Pak. Untuk posko pengaduan. Iya, free. Nomor telepon 159 nggak bayar. Kan ada independen tuh Pak, posko pengaduan independen yang dari mahasiswa. Nggak tahu saya. Gimana tuh, Pak? Nggak tahu Dan saya. mereka katanya mau somasi juga provider-provider. Silakan aja. Tapi 159 tuh BRTI punya nomor untuk melayani pengaduan pencurian pulsa. Itu haram hukumnya, tidak boleh. Ya. Sanksinya sendiri apa sih, Pak? Oh, polisi bisa masuk penjara dia. Kenapa dia mencuri uang orang? 1.000, 1 miliar. Oh, kalau SMS itu beda, Pak. SMS nomornya beda-beda gitu ya. Itu yang bisa ditangkal itu adalah SMS yang nomornya tetap. Kalau nomornya tetap atau katakan from-nya tetap gitu, gitu. Nama misalnya AABBB gitu. Nah, itu harus bisa ditangkal. Tapi kalau misalnya nomornya ganti-ganti, SMS mama papa itu memang agak sulit. Kenapa? Karena ada 200 juta pengguna handphone di Indonesia. Kalau rata-rata 5 saja dia mengirim SMS itu 1 miliar, Pak. Siapa yang mengawasi itu? Dia lacak bisa kalau dia signifikan. Kemudian dinyalakan dia sekali, kemudian dia matikan, ya itu kan jadi kalau signifikan pasti dilacak. Sampai sejauh ini gimana sih Pak pengawasan BRTI? sampai sejauh mana gitu dan memang Ya ini kan terkait hal yang ramai baru-baru diliputkan. Mereka mengawasi setiap ada aduan di dalam di BRTI itu. Nah sekarang terkait dengan pengaduan pencurian pulsa ini akan ditindak. Besok itu operator panggil semua. itu dengan perlindungan hak hak perlindungan hak hak konsumen gimana dong Pak? Ya ini besok dipanggil operatornya. Jam berapa Pak? Jam berapa dong sebut? Jam 1 Ya. Datang Mbak ya. pertemuan terima